Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan welcome back to Reborn Sundanime Channel. Di video kali ini, kembali aku bakal bahas lagi kelanjutan dari alur cerita manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 191 sampai 192. Sebelum kepada pembahasan, aku ingetin yang belum subscribe, ayolah cepetan subscribe cuy, gratis. Awal kisah manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan cerita kilas balik singkat dari Noritoshi Kamo, tepatnya di tanggal 3 November jam 11 malam waktu Kyoto di perumahan utama klan Kamo. Dan tanggal tersebut bertepatan dengan berakhirnya insiden di Shibuya. Nah, pada malam itu diceritakan bahwa Noritoshi baru saja pulang ke kediamannya. Ketika ia menginjakan kaki di rumahnya, ia sama sekali tidak melihat ada satupun orang di sana. Lalu ketika ia mulai masuk lorong rumah, akhirnya ia pun bertemu dengan orang tua bernama Shino, yang kemungkinan si kakek tua ini merupakan pelayan dari klan Kamo. Perlahan, Noritoshi pun memberitahu Shino bahwa dirinya ingin menghubungi Capsek Gakuganji, klan Gojo, dan klan Zenin. Akan tetapi, Shino tidak merespon ucapan dari Noritoshi. Justru dia malah balik bertanya, "Nah, bagaimana caramu masuk?" Si Kurokichi itu, sejak dia menjadi kapten skuad pertahanan, perisai itu jadi sama efektifnya seperti saringan. Mendengar hal tersebut, Noritoshi pun menganggap kalau si kakek tua ini lagi ngelantur. Pasalnya, jelas-jelas kapten skuad pertahanan ini bernama Heishichi. Noritoshi pun juga berkata, "Jangan bilang kau sudah lupa wajah penerus pemimpin klan." Dan lagi-lagi, setelah Noritoshi memberitahunya, Shino ini ngeyel. Entah hilang ingatan atau apa, dia malah menuduh bahwa Noritoshi ini berusaha menipunya. Shino pun mengaku meskipun pikun, tapi dirinya tak mungkin salah mengenali wajah pemimpin klan. Merasa kalau Shino ini makin ngaco, Noritoshi pun berusaha agar kakek tua tersebut mengingatnya. Akan tetapi, saat dia berusaha mengingatkan Shino, tiba-tiba ia merasakan sebuah energi kutukan besar di sebuah ruangan di salah satu rumahnya. Lalu, ia pun bergegas menghampiri asal dari energi kutukan tersebut. Saat ia sampai, ternyata energi kutukan tersebut berasal dari biang keladi semua kekacauan, yaitu Kenjaku. Kemudian, Kenjaku pun memberitahu Noritoshi bahwa Shino si kakek tua saat ini sedang mengembara di waktu 50 tahun lalu. Kemungkinan ini adalah efek teknik dari Kenjaku. Jadi itu sebabnya Shino sampai tak bisa mengenali wajah si Noritoshi. Dan ketika Noritoshi memanggil orang yang ada di hadapannya dengan sebutan Geto Suguru, Kenjaku pun lalu mengatakan bahwa nama itu sudah tak diperlukan lagi. Dan Noritoshi seharusnya sudah mengetahui identitas asli dirinya di Shibuya yang merupakan dalang di balik semua kekacauan ini. Mulai dari terorisme Jujutsu yang perlu pernah terjadi sebelumnya, penyegelan Gojo Satoru, hingga permainan kematian yang bernama Cooling Game. Meski pelaku utamanya sudah mati, namun dia tetaplah anggota klan Kamo. Lalu, Kenjaku pun menyinggung tentang niat Noritoshi yang ingin memohon pada Gakuganji Yoshinobu yang memiliki pengaruh dan rasa percaya faksi konservatif supaya markas utama Jujutsu membatalkan perintah tentang pengasingan Gojo Satoru dari dunia Jujutsu yang dianggap sebagai kaki tangan insiden di Shibuya. Bahkan, siapapun yang membebaskan segelnya akan dianggap sebagai tindak kriminal. Karena di masa depan nanti, semua interpretasi akan dimanfaatkan untuk melawannya. Dengan hal itu, Kenjaku pun memuji Noritoshi karena meski dia hanya seorang murid, tapi dia bisa melihat tindakan-tindakan itu menuntun pada hal yang lebih besar. Namun sayangnya, markas utama Jujutsu sekarang sudah berada dalam kendalinya. Lalu Noritoshi pun bertanya, "Jadi kau sengaja membiarkan perintah dari markas keluar dan menyingkirkan semua orang yang mendukung eksekusi Geto Suguru?" Kenjaku pun menjawab bahwa dirinya juga sudah menyingkirkan orang-orang yang memerintahkan Okotsu jadi Algojo Yuji Itadori. Yang pada intinya, sekarang Kenjaku ingin menguasai dan mengendalikan klan Kamo, mulai dari induk dari faksi konservatif klan Kamo hingga menjadi pemimpin klan yang ke-25. Jadi menurutnya, sekarang tidak ada tempat bagi Noritoshi di sini. Mendengar dan melihat tatapan Kenjaku, awalnya Noritoshi terlihat bersiaga jikalau Kenjaku menyerang.
Tapi tak lama, ia pun mengurungkan niatnya karena Kenjaku tidak berkenan untuk membunuhnya. Kenjaku pun berkata, meski Noritoshi hidup, takkan ada yang bisa dia perbuat, dan dirinya pun tak mau mengotori ruangan ini. Jadi, dirinya akan sangat berterima kasih kalau Noritoshi menghilang ke tempat yang lain. Kemudian, cerita pun kembali ke masa sekarang di mana di sana diperlihatkan Maki dan Noritoshi sedang memperhatikan sesuatu yang sedang melayang di langit. Karena belum bisa memastikan apa yang dilihatnya, Noritoshi pun bertanya kepada Maki, "Itu arwah terkutuk bukan?" Maki pun menjawab kalau wujud itu maksudnya manusia, jadi panda bisa juga dianggap manusia. Sejenak dalam otaknya Maki pun berpikir bahwa dirinya mengerti Noritoshi bingung. Itu memang arwah terkutuk, namun ada hal yang aneh yang sulit untuk dijelaskan. Di sisi lain, si arwah terkutuk yang sedang melayang di langit tiba-tiba gelagatnya seperti sudah menemukan sesuatu yang sedang dirinya cari. Dan tatapannya tertuju tepat ke arah lokasi Maki dan Noritoshi berada. Lalu dengan kecepatan cahaya, arwah terkutuk tersebut melesat kencang ke bawah dan langsung menyeret tubuh Maki sampai kurang lebih beberapa ratus meter jauhnya. Saking cepatnya gerakan arwah terkutuk itu, hingga kecepatannya membuat Noritoshi tak bisa melihat apapun. Sementara itu, kondisi Maki yang sudah diseret arwah terkutuk tersebut sepertinya masih dalam keadaan baik-baik saja, walaupun tubuhnya sekarang sedang ditekan ke tembok. Agar arwah terkutuk itu melepaskan tubuhnya, Maki pun lalu mencoba mendaratkan pukulannya tepat ke kepala si arwah terkutuk. Namun ketika pukulannya beberapa senti lagi mengenai kepalanya, tiba-tiba arwah terkutuk itu menghilang dalam sekejap mata. Lalu tak lama, arwah terkutuk itu pun dalam sekejap muncul kembali sembari menghempaskan tubuh Maki ke sisi tembok yang lain. Setelah itu, ketika Maki masih terdiam di dekat retakan tembok, lalu si arwah terkutuk dengan cepat mencoba memukul Maki menggunakan lengannya. Tapi untungnya, Maki dengan segera berhasil menghindari pukulan tersebut, walau lagi-lagi tubuhnya berhasil ditangkap oleh si arwah terkutuk tersebut. Kemudian, arwah terkutuk itu pun berkata sembari memperlihatkan wujud aslinya. "Halo Maki-chan." Seusai diperhatikan baik-baik, ternyata guys, arwah terkutuk tersebut adalah Naoya Zenin yang dahulu ikut dibantai oleh Maki di kediamannya. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita diperlihatkan ketika dirinya ditanya oleh Gaku Ganji di festival pertukaran Kyoto dahulu tentang apa yang harus diingat ketika membunuh seorang penyihir. Noritoshi pun lalu menjelaskan bahwa untuk mencegah mereka berubah menjadi kutukan setelah mati, maka kita harus membunuh mereka dengan jujutsu. Nah, balik lagi ke cerita masa sekarang, di mana kali ini diperlihatkan ketika dirinya dicengkram oleh arwah terkutuk Naoya. Maki pun mengatakan bahwa dirinya harusnya sudah menduga ini. Karena tak punya energi kutukan, jadi dirinya pun hanya menghajarnya sampai mati. Dan tentu saja Naoya akan berubah menjadi seperti ini. Mendengar hal tersebut, arwah terkutuk Naoya pun merespon pernyataan Maki. Dia pun mengatakan kalau yang membunuhnya adalah ibunya Maki. Dan kali ini dia datang kemari untuk membunuh Maki. Lalu pada saat ia memberitahu Maki sembari mencengkeram tubuhnya, tiba-tiba arwah terkutuk itu pun seketika menghindar karena merasakan ada sesuatu yang cepat dan berbahaya muncul. Dan ternyata guys, yang datang adalah anak panah yang dilepaskan oleh Noritoshi dengan tujuan supaya Maki bisa terlepas dari cengkraman tubuhnya. Setelah itu, Noritoshi pun kembali melepaskan 3 anak panahnya yang bisa bergerak secara fleksibel untuk menyerang arwah terkutuk Naoya. Nah, sebenarnya pergerakan anak panah yang dilepaskan oleh Noritoshi ini bisa diprediksi oleh arwah terkutuk Naoya karena kecepatannya yang lamban. Akan tetapi, berkat bantuan dari Maki yang melemparkan tubuh si arwah terkutuk Naoya ke atas, jadinya ketiga anak panah tersebut pun bisa mengenai sasaran dengan sangat tepat. Tak berhenti sampai di situ, kemudian Maki pun selanjutnya menebas punggung arwah terkutuk itu menggunakan senjatanya. Seusai menerima 2 kali serangan yang sangat fatal, nampak kini tubuh arwah terkutuk Naoya memperlihatkan sebuah reaksi seperti tubuhnya akan hancur. Namun beberapa waktu kemudian,
Setelah diperhatikan baik-baik, Maki pun memastikan bahwa arwah terkutuk Naoya sedang berproses menjadi rahim terkutuk yang nantinya akan menyempurnakan perubahannya. Untuk mencegah hal itu terjadi, dia pun segera memerintahkan Noritoshi untuk segera menembak benda tersebut. Tanpa pikir panjang, dengan sebuah kantung darah yang ia keluarkan, Noritoshi pun kemudian menggunakan teknik piercing blood-nya untuk menyerang rahim terkutuk itu yang sedang melayang di udara. Setelah ditembak, rahim terkutuk tersebut pun kemudian terbakar. Melihat hal ini, Noritoshi pun bersyukur dirinya dan Maki berhasil membasminya di tahapan itu. Karena saat perwujudan rahim terkutuk saja, dia sudah secepat itu. Dan ternyata guys, usaha Noritoshi dan Maki menghancurkan Naoya pada saat sedang berwujud rahim terkutuk tidak berhasil. Karena faktanya, sekarang arwah terkutuk Naoya sudah berevolusi dan menyempurnakan perwujudannya. Di akhir panel, diperlihatkan Noritoshi terhempas sangat jauh karena terkena satu pukulan arwah terkutuk Naoya yang sudah berevolusi. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikian pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 191 sampai 192. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.